Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardandi, kelas 28E. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu materi dari RPP dan silabus. Adapun materi yang saya ingin jelaskan adalah yaitu mengenai pengertian, tujuan, manfaat, pedoman, prinsip, dan pengembangan. Yang pertama itu adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi. Kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator maupun penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Sedangkan silabus menurut Yulelewati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis untuk memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus, yang pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bagaimana tercantum pada standar isi. Adapun yang kedua adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga adalah pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Adapun yang keempat adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Adapun yang kelima adalah menentukan jenis penilaian. Penilaian mencapai kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator penilaian indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan teks dalam bentuk tertulis. Adapun yang keenam adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Adapun yang ketujuh adalah menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun manfaat silabus itu silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dan pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, kait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil ataupun pembelajaran secara individual. Adapun isi silabus ialah yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang kedua adalah identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga adalah kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima adalah tema, yang keenam adalah materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip,
konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Adapun yang kedua adalah pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang delapan adalah penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Nah, adapun yang ke-9 adalah alokasi waktu. Yang ke-10, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama itu adalah ilmiah, kedua adalah relevan, ketiga adalah sistematis, yang keempat adalah konsistensi, yang kelima adalah kecukupan, aktual, yang keenam adalah aktual dan kontekstual, yang ketujuh adalah fleksibel, yang kedelapan adalah menyeluruh. Jadi kami lanjut ke materi, yaitu materi selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Adapun tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama adalah mempermudah dan memperlancar peningkatan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua adalah dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk